afternoon, or good evening. Wherever you are, welcome to English Brain Pop, the funny way to pop English into your brain every single day. Here, we make learning English easy, exciting, and super practical. So grab your coffee, put on your headphones, and let's dive into today's English adventure together. This is English Brain Pop, where learning English is never boring. Sesuai topik kita hari ini, kita akan membahas tentang articles. Apa itu articles dan apa saja contohnya? Langsung saja ke materinya. Ketika belajar bahasa Inggris, kita akan mengenal apa yang disebut dengan articles. Articles adalah kata kecil dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Ada dua jenis articles. Yang pertama, indefinite articles. Yang termasuk ke dalam indefinite articles adalah a dan n. A dan n sendiri artinya sebuah. Mereka dipakai saat kita bicara tentang sesuatu yang umum atau belum spesifik. Jenis yang kedua adalah definite article. Yang termasuk ke dalam definite article adalah kata the. Kata the dapat berarti itu, tersebut, yang dimaksudkan, atau terkadang tidak memiliki arti. Kata the digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, spesifik, atau sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Nah, jadi kita sudah tahu ya, artikel itu ada 3 macam. Yang pertama a, n, dan the. Bayangkan kamu sedang bercerita pada temanmu tentang seekor kucing. And then kamu bilang, I saw a cat yesterday. Temanmu kemudian langsung bertanya, which cat? Kucing yang mana? Dan kamu menjawab, the cat was sitting on the roof. Kucing yang sedang duduk di atap. Nah, dalam percakapan itu kamu sudah menggunakan articles a dan the. Nah, hari ini kita akan belajar tentang articles dalam bahasa Inggris. Kapan dipakai dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Kenapa kita harus belajar articles? Karena articles membuat bahasa kita lebih jelas. Tanpa articles, kalimat bisa jadi membingungkan. Ketika kita membuat kalimat atau bicara dalam bahasa Inggris seperti I saw cat, itu adalah bentuk yang salah. Kenapa? Karena terdengar aneh dan tidak jelas. Sedangkan yang benar adalah I saw a cat. Bentuk kalimat tersebut benar karena jelas bahwa kita melihat seekor kucing. Meskipun secara bahasa artinya sama, aku melihat seekor kucing, namun secara struktur bahasa Inggris belum tepat. Ayo kita bahas satu persatu penggunaan articles a, n, dan the. Kapan dan bagaimana cara menggunakannya? A. Kapan kita harus menggunakan a dalam kalimat bahasa Inggris? A dipakai sebelum kata benda tunggal yang bisa dihitung atau singular countable noun. Dan A biasanya digunakan jika benda dimulai dengan bunyi konsonan. Contohnya pada kata a dog, a book, a teacher. Misal dalam kalimat I have a book. Saya punya sebuah buku. Di sini, kata a berada sebelum kata benda tunggal book. Dan menggunakan karena buku itu masih bersifat umum. Belum diketahui jenis buku itu. Apakah buku sejarah, atau buku geografi, bahasa Inggris, matematika? Buku tersebut belum teridentifikasi.
sehingga harus menggunakan a. Dan kata book diawali oleh bunyi konsonan yaitu p, book. Permisalan yang lain yaitu she wants a pen, dia ingin sebuah pulpen. Dalam konteks kalimat tersebut, kita tidak tahu pulpen yang mana yang dimaksud. Pokoknya satu pulpen, sehingga menggunakan kata a. Dan kata pen diawali oleh huruf konsonan P, pen, sehingga harus menggunakan a. Artikel yang kedua adalah and. Kapan kita harus menggunakan and? Sama seperti a, hanya saja dipakai sebelum kata benda tunggal yang dimulai dengan bunyi vokal a, i, u, e, o. Contohnya pada kata an apple, an umbrella, an engineer, dan satu lagi honest man. Karena meskipun huruf di depannya adalah H, namun dibaca honest, honest, sehingga menggunakan kata N. Contohnya pada kalimat I saw an owl last night. Saya melihat seekor burung hantu tadi malam. N dipakai karena kata owl dimulai dengan bunyi vokal. Contoh kalimat yang lain yaitu she is an honest girl. Dia adalah seorang gadis yang jujur. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, meskipun honest diawali dengan huruf H, namun bunyinya tetap vokal honest, sehingga menggunakan and. Artikel yang ketiga adalah the. Kapan harus pakai the? The dipakai untuk benda yang sudah spesifik, sudah pernah disebut, atau satu-satunya di dunia, atau sudah teridentifikasi. Contohnya, the sun, the teacher, guru itu atau guru yang dimaksud, kemudian the book on the table atau buku yang ada di atas meja. Contoh-contoh tersebut sudah teridentifikasi atau sudah diketahui baik oleh pembicara maupun pendengar. The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Kata sun dan east sudah diketahui banyak orang dan satu-satunya di dunia, sehingga menggunakan the. I saw a cat. The cat was black. Aku melihat seekor kucing. Kucing itu berwarna hitam. Pada kalimat pertama menggunakan kata a karena belum jelas kucing yang mana. Sedangkan kalimat yang kedua menggunakan the karena sudah spesifik kucing yang tadi yang berwarna hitam. Itulah penggunaan articles a, and, dan the. A digunakan pada satu benda bersifat umum dan bunyi konsonan. And digunakan pada satu benda bersifat umum dan bunyi vokal. Sedangkan the digunakan pada benda spesifik atau sudah diketahui. Nah teman-teman, sekarang kita sudah belajar tentang articles a, and, dan the. Ingat ya, kata kecil tapi pengaruhnya besar. Dengan articles, bahasa Inggris kita jadi lebih jelas dan enak didengar. Sekarang, coba jawab ya. Pilih artikel yang benar untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Kalau kamu suka materi ini, jangan lupa latihan bikin kalimat sendiri ya. See you on the next lesson.